Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, karena sudah jam 10, kita akan mulai acara kita pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang kain kafan Yesus, ada buku Sindon yang bisa dipesan melalui Ibu Yosefa. Harga bukunya 90.000, tapi belum termasuk ongkos kirimnya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk berdonasi, mempersembahkan tanda kasih, dapat menghubungi Pater Aven untuk membantu pengembangan dan pendidikan para frater di Malang. Ada juga buku Sengsara Yesus. Buku Sengsara Yesus, karya kasih Allah yang paling mulia. Buku ini ditulis oleh Pastor Martin Dialas CP. Harganya 40.000. Bagi Bapak Ibu yang berminat dapat menghubungi Ibu Yosefa dan pembayarannya dapat ditransfer ke Pastor Gabriel. Sandi, sudah siap lagu pembukaan? Sudah, Kak. Oke, kita mulai dengan dulu lagu pembukaan ya. Oke.
kasih untuk Bruder Rano yang telah menyanyikan dan menciptakan lagu ini. Para pastor, bruder, frater, suster, Bapak Ibu yang terkasih, dan saudara-saudari, syukur kepada Allah pagi hari ini kita dikumpulkan kembali walaupun secara virtual ya. Mungkin dari rumah masing-masing, semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak ada yang kurang suatu apapun. Dan semoga sudah sarapan ya, biar punya tenaga untuk mendengarkan Pastor Marius pagi ini. Sebelum kita lanjutkan acara ini, kita akan berdoa. Ibu Lea, silakan untuk memimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas berkat rahmat-Mu pagi hari ini. Kami bisa mengikuti Rekatakumenat yang kedua bersama Pastor Marius. Tuhan Yesus, berkatilah Rekatakumenat ini sehingga kami sungguh-sungguh dapat mencintai-Mu, dapat mencintai Engkau melalui salib, karena Engkaulah sumber keselamatan kami. Terima kasih Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Lea. Para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada bruder, frater, dan suster juga yang bergabung hari ini. Yesus mengatakan, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Tema yang akan dibawakan hari ini adalah salib Kristus adalah kebanggaan umat Kristiani. Tapi apakah sungguh kita bangga dengan salib Kristus itu? Ataukah di tempat umum kita masih ragu untuk membuat tanda salib, malu-malu gitu karena kita Katolik? Atau kadang saya juga suka bingung ya menjawab kenapa orang Katolik itu memakai salib, tapi Yesusnya masih tergantung. Padahal Yesus kan sudah bangkit, tapi kenapa masih tergantung di salib itu begitu? Hari ini kita akan mendengarkan dari Pastor Marius tentang materi ini. Semoga kita tidak menjadi galau ya, tetap kuat dalam iman kekatolikan kita. Pastor Marius Lami CP lahir di Dona Ngada, Flores, 19 Januari 1966. Menempuh pendidikan SMK Santo Thomas Aquinas di Mata Loko Ngada, Flores. Kemudian postulat pasionis tahun 1987, novisiat pasionis tahun 1988, mengucapkan kaul perdana profesinya tahun 1989. Kuliah di STFT Widya Sansana Malang sejak 1989. Tahbisan imam diterima di Langa, Ngada, Flores tanggal 3 September 1997. Karya pertama di Paroki Immanuel Sukadana, Keuskupan Ketapang. Jauh juga ya, Pastor, dari Malang langsung ke Ketapang. Tahun 2001 sampai 2003 menjadi pastor paroki di Santo Gregorius Agung, Banda Sakti, Keuskupan Tanjung Karang. Tahun 2004 sampai 2005 melakukan misi di Argentina dan Uruguay. Tahun 2006 sampai 2009 menjadi pastor paroki di Santa Ludwina, Bandar Jaya, Keuskupan Tanjung Karang. Tahun 2010 sampai 2015 menjadi pastor paroki di Santo Gregorius Agung, Bandar Sakti, Keuskupan Tanjung Karang. Sejak tahun 2015 sampai sekarang, Pastor Marius menjadi pastor pendamping awam Pasionis Indonesia dan sekarang tinggal di Patra, Jakarta. Baiklah, sebelum kita mulai, sebelum Pastor Marius menyampaikan materi, kami mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari agar selama Pastor Marius menyampaikan materinya, mikrofon kita dalam kondisi mute. Di-unmute nanti pada saat kita diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi selama Pastor Marius menyampaikan materi, kita semua mendengarkan dulu, nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Namun apabila selama Pastor Marius menyampaikan materi, ada pertanyaan yang muncul dan takutnya lupa, boleh diketik di kolom chat. Demikian yang perlu kita perhatikan. Silakan untuk Pastor Marius untuk menyampaikan materinya. Saya masuk pada tujuan pemilihan tema. Ada 4 tujuan. Pertama, saya ingin memperlihatkan kembali bahwa sungguh salib Kristus itu peristiwanya, sejarahnya nyata terjadi.
Yang kedua, salib Kristus bukanlah sebuah kegagalan atau kesia-siaan. Yang ketiga, salib Kristus sungguh menyelamatkan. Persis yang tadi kita dengar dalam nyanyian itu. Yang keempat, Yesus sungguh Tuhan. Ya, itu tujuannya. Nah, sekarang kita masuk pada paparan. Sandi maju. Sandi, ya, ya. Realita dalam respon umat pada saat pameran kain kafan sungguh luar biasa. Maju halaman berikutnya. Maju. Sandi maju, ya. Sungguh dikuatkan. Bahkan umat sendiri sharing, Yesus Kristus adalah sungguh Tuhan dan penyelamat. Yesus dan Bapa itu satu. Yesus bersabda, "Ia melihat aku, ia melihat Bapa." Semua itu sungguh diperbaharui dalam waktu yang sangat singkat pada saat seminar sengsara Yesus yang disertai dengan pameran kain kafan yang memperlihatkan bahwa sungguh sengsara dan salib itu bukan sebuah dongeng, tetapi nyata terjadi. Ada orangnya yang tersalib dan ada sarananya yang dipakai sebagai altar. Allah yang disapa. Halo? Allah yang disapa oleh Yesus sebagai Bapa. Sungguh. Halo, Bapak Ibu? Silahkan, Peter. Ya, Romo, silakan. Jelas, Ya. Oke, Romo, sungguh. suaranya. Ya. Oh, terima kasih. Saya pikir tidak Silakan jelas. lanjut, Romo. Ya. Allah yang Terima disapa kasih. oleh Yesus dengan sapaan Bapa. Kembali disapa oleh Yesus pada saat ia bergantung di kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabatani. Sosok yang sama yang ia perlihatkan kepada Filipus. Ia melihat aku, ia melihat Bapa. Kembali disapa oleh Yesus dari atas kayu salib. Dan dari atas kayu salib pula, Yesus yang hadir dalam rupa manusia, ia berseru, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Secara historis itu terjadi, benar mati, ada sarananya adalah salib, dan kemudian sang tersalib itu dikuburkan. Ia bangkit dan hidup. Dan Rasul Petrus, ia bersaksi, kami dan Roh Kudus adalah saksi dari segala sesuatu itu. Ini yang kita lihat sungguh diperdalam dalam seminar sengsara Yesus dan pameran kain kafan. Umat dikuatkan. Tetapi pertanyaannya, apakah sungguh dikuatkan atau merasa kuat? Karena ada realita berikutnya. Kita maju halaman berikutnya. Salib, sengsara dan kematian Yesus masih sering dijadikan alasan untuk menyesal, galau, bahkan pergi. Realita yang kita hadapi bersama. Satu dua dari saudara kita mengatakan, aduh saya nyesal, ternyata saya keliru. Tuhan yang dulu saya imani, dia penuh kuasa, ternyata dia gagal. Ternyata dia bukan Tuhan. Dia mati di salib. Dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin saya bisa meletakkan nyawaku?
imanku kepadanya. Sungguh menyesal saya membuat doa tanda salib. Sungguh menyesal saya memajang salib di rumah saya. Sungguh menyesal pada Jumat Agung saya datang ke gereja untuk berdoa. Apalagi mencium salib. Galau, penyesalan mewarnai hidup. Maju halaman berikutnya. Beberapa poin yang sempat saya rekam dari beberapa saudara kita yang sudah mualaf. Ada yang mengatakan, bagaimana mungkin Yesus adalah Tuhan? Sementara pada saat ia masih hidup, ia tidak mampu untuk membuat saya sungguh nyaman dalam hidup. Mengapa dia masih mengatakan kepada saya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Jikalau dia sungguh Tuhan, dia harus membuat saya nyaman. Itu dia. Yang berikutnya, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kalau dia Tuhan, mengapa dia tidak menghapus semua itu? Sehingga saya sungguh berada dalam zona nyaman yang enak. Segala sesuatu tinggal saya mengatakan, ayo Tuhan, kerjakan, supaya saya tetap bebas. Yang ketiga, kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudaramu, kaum keluargamu, karena iman. Berarti untuk mengiman kepada dia sebagai Tuhan saja sudah ada pertentangan. Lebih baik saya pergi. Itu dia. Maju. Beberapa poin ini yang saya rekam dari teman-teman yang sudah mualaf. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Aneh juga. Saya sudah memikul, menjalani hidup saya, mengikuti dia. Kok saya harus memikul salib? Aneh. Lagi, ada alasan lain yang mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Mengapa jika dia Tuhan, dia tidak mampu menghapus segala beban itu, tantangan itu? Berikutnya, jika dia Tuhan, mengapa dia masih berseru, seakan-akan ngemis pertolongan, Eli, 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 lama sabatani. Ini beberapa poin yang saya rekam dari beberapa saudara kita yang sudah mualaf. Oke, maju halaman berikutnya. Nanti lain, ya laju, nanti teman-teman bisa baca lagi yang lain. Ini saya kutip beberapa jawaban. Ya. Kasihilah musuhmu. Bagaimana mungkin saya harus mengasihi? Apalagi mendoakan mereka yang menganiaya saya. Orang yang salah patut dihabisi. Jikalau engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Dunia sudah modern, Pak Romo, kata mereka. Kita bisa publikan, bisa kisahkan, bisa share supaya yang lain bisa berbuat baik. Ngapa ini kok dilarang? Nggak boleh cerita. Jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu. Ya emang. Ngapain saya harus aktif di doa lingkungan? Lelah. Maka saya milih pindah. Masih lagi yang berikutnya Yohanes 13:13. Ada yang sampai menantang kepada saya sendiri. Sang mualaf itu berkata, Romo, kalau Romo bisa menunjukkan satu ayat saja yang mengatakan di mana Yesus sungguh keluar dari mulutnya, aku adalah Tuhan, aku akan kembali menjadi orang Kristen. Saya hanya senyum, sayang. Dan ini seringkali dipakai juga oleh teman-teman kita yang bukan Kristiani. Pak Romo, kalau ada satu ayat saja yang sungguh Yesus katakan, aku adalah Tuhan, aku siap, bahkan keluargaku menjadi Kristen. Saya mengatakan tidak perlu. Karena tidak ada gunanya jika menjadi Kristen hanya mengandalkan itu. Ya, inilah realita. Sudah paham, sudah tahu,
tetapi terkadang galau oleh beberapa firman dari Tuhan, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan, lalu menyesal, tetap juga ada yang pergi. Ya, kita laju. Pastor Maju. Marius, Ya. kameranya mungkin bisa dinyalakan kembali. Oke. Ya. Oke. Walaupun agak Ya. backlight ya. Iya, betul. Ada Karena ada saya sinar pindah Roh ke Kudus. dekat jendela. Oke. Ya. Oke, maju halaman berikutnya. Maka Bapak Ibu, para suster, saya lalu memilih dua sosok ini, Petrus dan Paulus. Baik kalau kita gali dari dua pribadi ini. Menurut saya, Rasul Paulus dan Rasul Petrus ini sungguh dua pribadi yang patut menjadi teladan dalam memahami salib atau kesengsaraan Kristus. Mereka mengalami intimidasi, mereka ditolak, dipenjarakan, disidangkan, namun mereka tetap tegak berdiri dalam iman sampai pada kematian. Petrus karena iman, dia disalibkan dengan kepala ke bawah. Rasul Paulus karena iman kepada Kristus tersalib, ia dipenggal kepalanya di Roma. Terpilihnya dua pribadi ini tidak berarti saya meniadakan peran dari para rasul yang lain. Tidak. Tetapi saya mengangkat beberapa topik dari mereka. Maju. Maju. Petrus. Kita tahu kalimat yang sangat terkenal, nama semula adalah Simon, oleh Yesus diberi nama Petrus atau Kefas, artinya batu karang. Ia lahir di Betsaida, ayahnya Yohanes atau yang disebut Yunus. Maju. Maju. Kisah terpanggilnya mereka di tepi danau Tiberias atau danau Galilea. Ya, maju. Maju. Ya. Kesediaan Petrus menjadi Rasul Kristus tidak terlepas dari peran Andreas. Andreas yang memperkenalkan siapa Yesus kepada Simon Petrus. Kami telah melihat Mesias, yaitu Kristus. Andreas membawa Simon kepada Yesus karena ia mengenal Yesus adalah Mesias. Maju. Ketika Yesus melihat Simon yang dibawa oleh Andreas, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau Petrus." Luar biasa. Keyakinan Simon untuk mengatakan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, juga tidak terlepas dari apa yang ia dengar dari saudaranya Andreas. Maka dalam perjumpaan, pengenalannya yang baik dan benar tentang Yesus membawa Simon Petrus menerima kepercayaan dari Yesus. 3 kali, "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Simon berkata, "Tuhan, engkau tahu, aku mengasihi engkau." 3 kali. Yesus memberi kepercayaan kepada Simon untuk menggembalakan jemaat. Ya, maju. Karya Simon atau Petrus, Kisah Para Rasul 2:37 sampai dengan 41. Simon Petrus memberi kesaksian, Yesus adalah Tuhan. Dia yang telah dibunuh di kayu salib. Dia telah bangkit dan hidup.
kematiannya di kayu salib sungguh mengalirkan pengampunan dosa. Orang-orang bertanya, Petrus, apa yang harus kami perbuat? Petrus berkata dalam 2 Kisah Para Rasul 2:37-41, jikalau kamu ingin selamat, bertobatlah. Kamu akan menerima pengampunan dosa dan kamu akan selamat. Maju. Butir-butir keyakinan Simon Petrus tentang salib Kristus yang sungguh bermakna, saya kutip beberapa poin saja, walaupun banyak saya baca beberapa saja. Yang pertama, Simon Petrus memperlihatkan kepada kita semua kematian Yesus di kayu salib yang berbuahkan penebusan dosa tidak terjadi serta-merta. Sungguh telah ditentukan dari awal, direncanakan oleh Allah. Yang kedua, Yesus sungguh Mesias, anak Allah yang hidup. Yang ketiga, Dia yang adalah sang anak Allah yang hidup, yang telah mati di kayu salib dan dikuburkan itu, Ia bangkit dan hidup. Petrus meyakini tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut. Allah membangkitkan putranya. Kisah Para Rasul 2:24. Keyakinan itu membawa Rasul Petrus untuk menjadi saksi bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Maju. Disinilah kita lihat, maju lagi satu halaman. Petrus bersaksi kepada bangsa Israel, pemuka Yahudi. Di depan orang yang lumpuh dan menjadi sembuh itu, Petrus bersabda, bersaksi, emas dan perak tidak kupunyai, tetapi yang kupunyai adalah Yesus Kristus orang Nazaret itu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kekayaan satu-satunya yang ia peroleh dari sang pribadi yang tersalib membuahkan keselamatan, kehidupan bagi orang lumpuh, dan orang lumpuh itu berjalan. Itulah penegasan dari Rasul Petrus. Ya, maju. Di depan Mahkamah Agama, Kisah Para Rasul 4:12. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama loh, baru sebut nama aja punya kuasa. Apalagi karyanya. Itu Pastor Andi yang di Bangka itu. Atau di mana Kalimantan Tengah kali. In the name of Jesus. Luar biasa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beroleh kesembuhan. Beroleh kehidupan. Maju. Maju terus. Kita masuk ke Paulus. Ya. Petrus dan salib Kristus ini membawa dia bukan hanya pengadilan, dia ditangkap, diborgol, disidangkan, tetapi maju halaman berikutnya, dia disalibkan. Maju halaman berikutnya. Dengan kepala ke bawah. Sementara saudaranya Andreas, kepala ke atas tetapi kakinya terbuka. Petrus merasa tidak layak. Sungguh tergenapi karena iman kepada Dia, Sang Tuhan dan Juru Selamat. Salib bukan hanya dipikul, tetapi dipakai. Amin. Maju. Kita lihat sosok berikutnya, Paulus.
Maju. Salib Kristus menurut Rasul Paulus. Saya mengambil topik ini berkenaan dengan 2008 yang lalu, kita sudah mendalami bulan kitab suci dengan sosok Paulus. Kita diajak waktu itu oleh Paus, oleh Gereja Indonesia juga, untuk menimba semangat beriman dan komitmen dalam beriman. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengejar apa yang di depanku. Ini namanya komitmen. Ya, kita maju. Sungguh dihayati oleh Rasul Paulus. Beliau lahir di kota Tarsus. Nama aslinya Saulus. Ia meninggal tahun 67 Masehi di Roma dalam peristiwa dipenggal kepalanya. Maju. Ini dia. Paulus sangat taat pada ajaran Taurat dan berani membasmi orang-orang yang mengimani Yesus itu Tuhan dan Penyelamat. Sebagai orang yang sungguh mendalami Taurat, tradisi-tradisi Yahudi, Paulus mencintai Taurat, mencintai tradisi Yahudi, maka sebagai orang muda, dia berjuang paling depan untuk membasmi orang yang mengimani Kristus, Tuhan dan Penyelamat. Tetapi kita lihat roh Tuhan bekerja, maju. Dalam perjalanannya menuju Damsyik, Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Latar belakangnya yang sungguh melahirkan kekejaman, penderitaan, salib, bahkan kematian bagi para murid Kristus, sungguh menakutkan. Sampai hal itu juga mewarnai sikap Ananias ketika Ananias diperintahkan oleh Tuhan untuk menjumpai Saulus. Kami telah mendengar betapa jahat orang itu, tetapi Tuhan bersabda, pergi. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Itu sabda Tuhan. Sudah dititahkan tentang nasib Rasul Paulus. Disabdakan Tuhan kepada Ananias, maju. Maju. Apa yang ditolak oleh Rasul Paulus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, akhirnya menjadi pokok pewartaannya. Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sungguh dikibarkan oleh Paulus setelah ia mengenal siapa sebenarnya sang tersalib itu. Maju. Dari ketaatannya pada Kristus yang tersalib dan cintanya pada buah-buah karya salib itu, Paulus dipenggal. Maju. Paulus memperlihatkan kepada orang-orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Yesus dibunuh dengan cara disalib. Meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati. Kita kembali ke latar belakang tadi. Sungguh salib dan kayu salib, tempat
secara historis terjadi. Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu. Luar biasa, yang ditolak sekarang menjadi bekal untuk diwartakan. Maju. Intisari saya kutip beberapa poin. Pertama, saya ambil kembali. Yang mewarnai darah daging Rasul Paulus, dia mengimani Yesus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 9:20. Teman-teman sebelah mengatakan Yesus bukan Tuhan, kita bisa baca, bisa handle, bisa counter dari Yohanes 13:13. Yesus adalah Mesias. Kisah 9:22. Dulu ditolak Saulus, sekarang diwartakan Paulus. Paulus mewartakan Yesus telah bangkit, dan Allah menjadikan Yesus itu juru selamat. Paulus mewartakan bahwa sungguh Yesus mati di kayu salib, walaupun tidak ada alasan untuk layak bagi Yesus dihukum mati. Kisah 13:28. Maju. Maju. Paulus yang sungguh dipimpin oleh Roh Tuhan, ia kembali memperlihatkan kesaksiannya bahwa sungguh Yesus yang telah bangkit dan hidup itu menampakkan diri kepada para rasul. Bahkan ia mengatakan, yang paling akhir yang menampakkan diri kepadaku bagaikan anak yang lahir sebelum waktunya. Indah banget. Maju halaman berikutnya. Paulus meyakini bahwa salib Kristus menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Roma 3:25-68. Dirinya sendiri, Paulus, telah disalibkan bersama Kristus, dan Kristus sungguh hidup di dalam dirinya. Dia menemukan diri, buah dari salib. Maju. Paulus memberitakan bahwa umat Kristen yang telah dibaptis dalam kematian Kristus beroleh hidup yang baru bersama Kristus yang bangkit. Paulus mewartakan bahwa kematian Yesus Kristus di salib tidaklah sia-sia, apalagi seperti teman kita sebelah mualaf itu yang mengatakan orang-orang yang mengimani Kristus, dia Tuhan dan Juru Selamat, apalagi yang mati di salib, pastilah tempatnya neraka. Bisa di-counter dengan ayat ini. Kematian Yesus di salib tidaklah sia-sia, sebab melalui salib itu, manusia lama kita telah turut disalibkan. Dia memerdekakan kita. Paulus memberitakan bahwa setelah kita mati bersama Kristus lewat baptisan, kita juga akan hidup juga dengan Dia. Indah. Ini yang ditemukan. Maju. Maju, maju. Maka kita lihat Paulus memberitakan Kristus yang disalibkan itu sungguh kepada orang-orang Yahudi. Dia mengatakan pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Tetapi bagi orang yang percaya, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Itu spirit dalam lagu tadi. Paulus memperlihatkan lagi, tanpa hukum Taurat pun, kebenaran Allah telah dinyatakan. Karena apa? Yesus Kristus adalah kepenuhan dari hukum itu. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Oke, kita maju. Ini yang kita lihat dari Paulus. Romo siapkan beberapa ayat itu, ayat-ayat mendasar.
Nanti bisa dibaca. Maju. Pertanyaan berikutnya adalah setelah kita melihat yang dimiliki Petrus dan Paulus, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya, dengan para frater, para suster, Bapak Ibu? Kita hidup dalam zaman ini yang makin terbuka lewat media sosial, berbagai bentuk intimidasi, sindiran, tekanan. Bermaknakah salib Kristus bagi kita? Kita jawab pada hati kita masing-masing. Maju. Maju, maju. Kita lihat kembali gereja kita mengalami tantangan, sindiran, bukan barang baru, bukan baru di zaman ini. Sudah lama, sejak awal. Tetapi kita harus lihat Bapak Ibu, para suster, iman gereja sungguh tidak dapat dipisahkan dari salib atau misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Justru pada pilar inilah gereja ada. Kita meyakini yang dikatakan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Gereja menghadirkan tanda keselamatan itu pada diri anggotanya sejak kita dilahirkan baru pada saat dibaptis. Kita dimeteraikan menjadi orang-orang milik kepunyaan Kristus. Tanda keselamatan itu, tanda kemerdekaan itu, tanda penebusan itu kembali ditandakan pada setiap kita, manakala saatnya kita kembali dipanggil menuju hadirat Tuhan, alias meninggal. Maju, halaman berikutnya. Gereja tidak pernah goyah imannya, betapapun dahsyatnya sindiran itu, hujatan. Karena dari awal Tuhan sudah mengatakan, kamu akan dibenci karena namaku, karena imanmu kepadaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan, ia akan selamat. Gereja tetap mengambil spirit yang diwariskan oleh Rasul Petrus. Kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mengapa? Karena Yesus telah memikul dosa kita bukan di luar, tetapi di dalam tubuhnya. Dan tempatnya di kayu salib. Ending tujuannya adalah supaya kita dibenarkan, hidup dalam kebenaran. Luar biasa, ini yang dipegang dan diajarkan oleh gereja. Maju. Maju. Dengan merujuk pada poin-poin tadi, selayaknya lah kita tetap berdiri, tetap berbangga pada salib Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Petrus maupun Rasul Paulus mewartakan sengsara atau salib Kristus tidaklah sia-sia. Justru kita memiliki kebanggaan melalui salib itu. Kita menjadi orang merdeka, diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka kita tidak layak untuk merasa rugi, galau, merasa sia-sia, apalagi malu. Nanti kita lihat malu seperti apa nanti. Malu mengakui sebagai murid Kristus, mungkin terlalu besar. Yang paling simpel, malu membuat tanda salib, tolak-tolak dulu kiri kanan, depan belakang. Ada siapa ini? Sama dengan saya buat tanda salib. Kalau beda, besok deh tanda salibnya. Atau dalam hati saja. Yang kedua, bagi kita, Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Ini bukan hanya karena pengakuan Petrus dan Paulus.
Seringkali kita disindir teman sebelah, itu kan imannya Petrus, itu kan imannya Paulus. Lalu orang gereja ngikut. Yesus tidak pernah keluar dari mulutnya, iya, aku adalah Tuhan. Tapi kita bisa baca Yohanes 13:13. Kisah di mana Yesus membasuh kaki para muridnya. Yesus bersabda, kamu menyebut aku Tuhan dan gurumu, dan katamu itu benar, bahwa aku adalah Tuhan dan gurumu. Karena itu, Dia Tuhan dan guru kita, Dia Tuhan dan juru selamat kita, yang memerdekakan kita melalui salib. Kita tidak dimerdekakan untuk masuk neraka jahanam, untuk masuk surga. Ini yang menjadi kebanggaan kita. Maju. Rasul Yohanes mencatat Yohanes 13:13, 14:9. Kita perlu juga perkuat apa yang dikibarkan oleh Rasul Petrus, Yohanes 6 ayat 68. Ketika Yesus bertanya kepada para murid setelah mereka ada yang mundur, mengapa kamu tidak pergi juga? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Wow. Kalau tidak mengenal siapa Dia, kita akan tetap galau dan akhirnya pergi. Melalui Rasul Petrus dan Paulus, kita digugah untuk bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga melalui Santo Paulus dari salib yang sangat mengidolakan Rasul Paulus. Santo Paulus dari salib mewartakan supaya gereja, umat manusia, tidak melupakan sengsara Kristus, tidak melupakan salib Kristus. Kita semua diajak untuk tidak malu memiliki salib, memiliki iman akan Kristus tersalib. Tidak malu untuk memajang salib di rumah kita. Juga tidak kecil hati jika terintimidasi oleh pernyataan para antikristus, para mualaf, yang selalu dengan gamblang mengatakan, orang-orang Nasrani akan masuk neraka jahanam. Sekali lagi, kita hormati tafsiran mereka ketika mereka mengajarkan kepada jemaahnya, tetapi tidak patut untuk kita mengambil sikap yang kasar, untuk bertindak tegas terhadap para saudara kita. Kita memperbaharui iman kita memulihkan dasar-dasar pilar kepercayaan kita. Itu yang lebih bermakna. Maju. Ketika kita menjalani masa Prapaskah, Bapak Ibu para suster, ini yang sangat indah. Seringkali kita mengadakan jalan salib, orang merasa lesu. Pada Jumat Agung, ibadah Jumat Agung, orang ngantuk, bacaan pasio, nyanyian pasio. Terkadang di sini sebenarnya sudah disediakan tanggal merah secara nasional. Kita milih, sebagian dari kita milih off untuk tidur. Memakai kembali sabda Tuhan tadi, jika kamu mau berdoa, masuklah kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah. Bapamu tahu kok, itu dia, untuk pembenaran diri. Justru pada saat Prapaskah, saat paling agung bagi kita mengenal kembali betapa mahal diri kita, dibayar dengan harga yang mahal pula oleh Sang tersalib, nyawa dan darahnya. Pada Jumat Agung kita kidungkan madah. Kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang nyanyi, kadang enggak. Kadang nyanyi hanya anggota kor kita dengar. Tetapi di sini kita kembali dipacu. Benarkah kita bangga? Benarkah kita bersyukur?
Benarkah kita mengenal Dia Tuhan? Dan dengan demikian kita menyadari buah dari kurban salibnya membuat saya berharga mahal. Dan dengan demikian patut saya kidungkan mada itu dengan penuh iman dan kebanggaan. Maju. Maju. Arti tanda salib, ini yang perlu kita lihat juga. Beberapa, ada 1-2 mualaf yang sempat saya jumpai, mereka komennya begini. Pak Romo, mereka panggil saya Pak Romo, walaupun sudah Romo itu Bapak, didobel Pak Romo. Pak Romo, sejak kapan umat Kristen menggunakan doa tanda salib itu? Bahkan memajang salib. Kalau kita lihat dari sejarah, doa tanda salib ini bermula sejak zaman Tertullianus, Bapak Gereja, Abad kedua. Dilanjutkan oleh Santo Cyrillus di Yerusalem, 315. Saat-saat awal di mana Kaisar Konstantinus dan Santa Helena menemukan salib Yesus, tempat-tempat situs Yesus di Yerusalem, dan mulai mengumumkan agama Kristen adalah agama dunia nasional di zaman itu. Dengan melihat sejarah ini, bagi kita memajang salib Tuhan dan membuat doa tanda salib adalah saat kita umat Kristiani mengungkapkan kebanggaan kristologis. Artinya, kebanggaan kita akan sang tersalib Kristus. Ini poin pertama. Dia rela melakukan kehendak Bapa. Dia tidak menghindarkan diri dari kehendak Bapa. Jangankan untuk tidak masuk Yerusalem, atau ia menolak salib, tetapi ia tetap masuk Yerusalem. Ia membiarkan tangan dan kakinya dipaku. Secara kristologis, pribadi Kristus kita bangga. Sebagaimana Petrus dan Paulus tadi. Maju, halaman berikutnya. Yang kedua, juga kita mengungkapkan kebanggaan kita akan Trinitas. Kemanunggalan Tritunggal Maha Kudus. Bapa, bahwa salib, sengsara, kematian, dan kebangkitan itu berjalan dalam kerjasama ketiga pribadi. Bapa yang merencanakan atau menghendaki untuk menjumpai manusia. Kita lihat Yohanes 3:16. Karena kasih yang besar akan dunia, ia mau datang kepada manusia. Kedua, Yesus yang mengerjakan keselamatan itu. Sampai ia menegur Simon Petrus. Enyalah engkau iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi dipikirkan manusia. Yesus mau menggenapi rencana Bapa. Roh itu menginsafkan kita. Yohanes 16, 7-30. Berperan untuk mengingatkan kita akan karya keselamatan itu. Maju. Maju. Jadi, membuat doa tanda salib, ataupun memajang salib lengkap dengan kerpus, ini adalah kebanggaan iman. Kita bisa ngambil dari teks-teks yang ada. Yang kedua, secara alkitabiah, ada spirit di sana. Kisah Musa meninggikan ular di padang gurun. Ular ciptaan Allah yang dilihat, maka orang yang melihat akan selamat oleh kuasa Allah yang bekerja melalui sosok ular yang ditinggikan itu. Apalagi yang berikutnya ini. Yang melihat dan percaya kepada Yesus, Dia Tuhan dan Juru Selamat, akan beroleh hidup yang kekal. Karena Dia sang hidup. Ada satu ilustrasi kecil di bawah, Bapak Ibu. Ini pernah saya sharingkan dengan teman-teman dari Gereja Kristen Indonesia. Bagaimana kalau kita di rumah, di dinding tembok yang bagus, apakah kita hanya pajang figura? Lalu kita menunggu orang bertanya, itu figura? Kok fotonya nggak ada?
oh iya karena mama saya sudah meninggal, tapi mama saya sudah hidup bersama Tuhan kok. Maka saya tidak perlu pasang foto mama saya. Atau kita memasang figura plus fotonya. Dan ketika orang melihat, orang bertanya, itu siapa? Oh, mama saya. Sekarang di mana? Udah meninggal, tapi dia sudah berada bersama Tuhan oleh imannya, oleh belas kasih Tuhan. Ini satu ilustrasi yang dulu hampir saya beri jawaban kepada satu pendeta di Katedral Pontianak saat Pastor Aven, Pastor Gabriel memberikan seminar tentang sengsara Yesus. Dia heran, mengapa orang Katolik masih membuat doa tanda salib dan memajang salib dengan kerpus? Bukankah Yesus sudah bangkit dan hidup? Cukuplah kita pajang salibnya. Nah sekarang, apakah kita cukup pajang figuranya? Ya, itu dia. Satu ilustrasi kecil. Maju berikutnya Bapak Ibu. Maju. Ini satu pertanyaan refleksi saja. Nanti kita lihat. Malu dan atau takutkah kita untuk membuat doa tanda salib? Malu dan takutkah kita majang salib? Risihkah kita untuk maju ke depan, menundukkan kepala atau membungkukkan badan, memberi hormat pada salib Kristus, terutama pada hari raya Jumat Agung? Canggungkah kita untuk mengumandangkan syair nyanyian lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia bergantung? Semoga Roh Tuhan menginsyakan kita supaya tahu bersyukur dan boleh berbangga dan berani bersaksi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih Pastor Marius untuk materi yang sudah disampaikan. Bagaimana Bapak Ibu menjadi galau atau semakin kuat untuk menunjukkan citra, menunjukkan salib Kristus? Apakah akan tetap bangga atau menjadi layu? Kalau dilihat tadi pengalaman Petrus dan Paulus, pengalaman perjumpaan mereka dengan Yesus yang memberikan mereka kekuatan untuk bersaksi menyatakan, menceritakan tentang keselamatan yang telah dilakukan, yang telah dialami oleh mereka melalui salib Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pastor, suster yang tergabung dalam Zoom hari ini, barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami harapkan satu orang menanyakan satu pertanyaan saja dan menyampaikan poinnya secara langsung. Silakan. Sebentar, saya pindahkan dulu. Iya. Saya pindahkan supaya bisa kelihatan lawan arus. Oke, silakan. Silakan Aduh, Bapak pindah-pindah deh, sorry. Ibu, Bapak suster, Ibu. pastor, ada yang ingin bertanya? Untuk kesempatan pertama ini boleh 3 pertanyaan dari 3 orang penanya. Pastor Marius mau tanya, ini mungkin Ya. sebenarnya tadi Pastor sempat mengatakan apakah ketika di tempat umum saya berani atau tidak membuat tanda salib secara langsung atau dalam hati. Sebenarnya boleh nggak sih dalam hati saja? Iya, pertanyaan yang bagus. Untuk menjawab pertanyaan ini bukan soal boleh atau tidak boleh, tetapi kita melihat kembali pesan spiritual atau pesan rohani dan makna arti dari doa tanda salib tadi. Ketika kita membuat doa tanda salib, kita mengimani dari sisi maknanya, kita mengimani
tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bekerja untuk memerdekakan saya. Maka sebagai orang yang dimerdekakan, patut saya bersaksi bahwa saya adalah orang yang merdeka. Satu. Dari sisi pesan perutusan, dengan membuat doa tanda salib, pertama kita mengungkapkan kebanggaan kristologis, yang kedua kita mengungkapkan kebanggaan Trinitas. Artinya kita juga memberi kesaksian. Dalam tanda inilah saya dimerdekakan. Itu. Maka di sini bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi mari kita memaknai itu dan menerima inilah cara saya untuk bersaksi. Saya orang Kristen, orang tertebus, orang yang disiapkan untuk surga. Yesus bersabda, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan jalan itu dibuka melalui salib. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pastor. Ya. Bapak Ibu yang lain, Pastor, Suster, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Izin Kak, saya dari Sekadau nih Kak ya. Saya Oh ya, mau silakan. bertanya Dengan siapa? dengan Acil dari Sekadau Kak. Acil. Umat di Oh, ya. Sekadau Ya. Kak. Ya. Baik, Ya, silakan. ini ada satu hal yang mau di gambarannya. Yang pertama salib dan tanda salib. Nah, makna salib sesungguhnya yang kalau dilihat ya dalam spiritual pasionis itu kan merenungkan sengsara. Nah, kata luas dari sengsara itu seperti apa tuh Romo? Karena banyak orang hanya bisa mengatakan, oh kamu itu sengsara, maunya kamu itu sengsara. Nah, yang mau saya pertanyakan itu sengsara dalam arti luas itu seperti apa Romo? Terima kasih. Terima kasih. Mau dijawab langsung, Pastor? Langsung? Oke. Silakan. Ya baik, Acil. Pertanyaan yang bagus. Memang sengsara dalam arti luas itu banyak. Pertama, sengsara artinya kita menderita kelaparan, tidak punya pakaian, perasaan kita mungkin disindir orang, fisik kita disakiti orang, pekerjaan kita dipersulit orang, perjalanan kita dihambat orang, itu sederet kesengsaraan. Tetapi ketika kita masuk dalam konteks sengsara sebagai orang Kristiani, yang seperti tadi Acil mengatakan, pasionis kan mewartakan sengsara Yesus, adalah lebih masuk pada saat di mana konteks pertama, ketika Acil kita sebagai orang Kristiani, kita hendak berdoa, kita dipersulit. Kita mau bekerja, kita dipersulit. Alasan persulit itu adalah, oh karena ini orang Kristen. Oh ini yang pertama. Kesengsaraan yang kedua adalah dari sisi kita. Ketika kita dipersulit, ditantang, diintimidasi, diambil hak-hak kita, kita kembali belajar dari Yesus. Yesus yang mengatakan, kita lihat poin pertama, pengalaman Simon Petrus. Ketika hati sedang marah terhadap prajurit yang menangkap Yesus, apa yang dilakukan Simon Petrus? Ia mencabut goloknya. Dia motong telinga prajurit itu, hamba perwira itu. Putus telinganya. Lalu Yesus bersabda, no, sarungkan pedangmu. Artinya sebagai seorang Kristen, ini juga menjadi salib kita. Ketika kita diintimidasi, ketika kita dihujat, ketika kita ditolak, kita diundang untuk mengasihi musuh kita, mendoakan mereka yang membenci kita, mengampuni mereka yang tidak suka dengan kita.
ini juga salib yang kita pikul sebagai murid Kristus. Jadi pasionis tidak mewartakan kepada umat manusia untuk menjadi orang yang ya sudah terima aja, bukan. Terima aja penderitaanmu karena itu bagian dari sengsara Kristus, bukan. Tetapi lebih mewartakan kepada kita, poin pertama, kesengsaraan itu pasti terjadi. Ketika kita berbuat baik, itu pasti kita akan berhadapan dengan sengsara. Tetapi bagaimana kita kuat menghadapi sengsara itu, memikulnya, dan atau kita kuat untuk mengatasi sengsara itu dengan pertolongan kuasa Tuhan. Tuhan, engkau sudah mati di kayu salib. Jangan tinggalkan aku umatmu yang sudah engkau merdekakan ini. Beri saya kuasamu, berdayakan rohmu pada diriku, agar aku mampu keluar dari kesulitan hidupku. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Yang mau mengikuti aku, pikul salibnya. Ikuti aku. Itu aja. Terima kasih. Semoga menjawab. Terima kasih Romo, terima kasih banyak Romo ya. Ya. Terima kasih Mas Acil, terima kasih Pastor Marius. Ya. Menjadi pengikut Kristus itu memang harus anti mainstream kayaknya Pastor ya, Betul. melawan arus gitu. Jadi tidak, kalau ada orang yang sebel sama kita, bukan disebelin balik, tapi harus kita kasihi gitu. Dan Betul. ada beberapa kejadian gitu yang membuat buat kaum muda sih kadang jadi mereka kan cenderung ikut arus ya Pastor ya. Terus harus menjadi berbeda itu kan nggak mudah gitu. Itu juga menjadi salib buat mereka yang muda, ya buat saya juga sih. Walaupun saya sudah setua ini, saya masih punya salib itu. Ya. Tidak mudah menjadi berbeda, karena kan Kristus mengatakan, ya kebenaran harus tetap dikatakan sebagai kebenaran. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Pastor, Suster, ada yang mau bertanya lagi? Tanya Nes. Oh ya, silakan. Saya Mbak Niken Niken ya? dari yang pasionis. Ya. Oh, Bunikan, Mohon ya. penjelasan tentang Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih. Iya. Ini tema yang bagus. Tadi pada halaman terakhir, Romo sudah beri satu ringkasan. Tritunggal yang Maha Kudus tadi sudah Romo buka. Satu Allah, tiga pribadi. Cara menghadirkan diri untuk diterima oleh manusia. Yang pertama tadi, Bapa yang merencanakan. Sebagai sosok yang tunggal, ia menghadirkan segala sesuatu dengan penuh cinta sampai ia menghadirkan dirinya dengan penuh cinta pula. Yohanes 3:16. Karena kasih yang besar akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya ia melihat dan percaya kepadanya beroleh hidup. Yang pertama, Bapa yang merencanakan. Ia mengadakan segala sesuatu. Ia menghadirkan yang kedua, Sang Putra. Melalui Sang Putra ini, kita mengenal, mengerti apa yang direncanakan oleh Bapa. Kita bisa baca dalam Yohanes 6 ayat 38 sampai dengan 40. Di situ Yesus Sang Putra, pribadi kedua, membuka tabirnya. Aku tidak datang untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yaitu supaya mereka yang diberikan kepadaku tidak ada yang hilang, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mulai tahu bahwa pribadi kedua melakukan kehendak pribadi pertama, yaitu menyelamatkan manusia. Dan karya keselamatan itu disodorkan kembali oleh para rasul. Tempatnya adalah kayu salib. Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Rasul Petrus mengatakan, Ia telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa?
supaya kita hidup dalam kebenaran, dikerjakan oleh pribadi kedua. Setelah itu dikerjakan semua, manusia diciptakan baru melalui peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitannya. Pribadi kedua ini kembali bersatu dengan Bapa. Yohanes 16. Bab 16. Yesus kembali menegaskan, Yohanes 16 ayat 8. Yesus menegaskan, adalah lebih baik aku kembali kepada Bapakku dan Bapamu, supaya penghibur itu datang kepadamu. Dan jika ia datang, ia akan menginsafkan kamu akan 3 hal. Pertama, akan insafkan kamu akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. 3 pribadi sama-sama bekerja untuk keselamatan kita. Itulah yang tadi Romo singkatkan di situ, kebanggaan akan Trinitas. Terima kasih ya Ibu, semoga Terima kasih Romo. Iya. Terima kasih Mbak Diken, terima kasih Pastor. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, mungkin tidak bisa disampaikan secara lisan, Bapak Ibu Ya. bisa juga menyampaikannya melalui kolom chat. Mungkin lebih bisa menggunakan bahasa tulisan. Boleh. Ini chatnya masih di itu tuh Kak, ditutup Masih tuh di- Kak chatnya tuh Kak. Masih itu. Oh ditutup, Sandi, Iya, punten. chatnya masih tutup. Sudah dibuka. Oh ya, silakan Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat atau boleh disampaikan secara lisan. Dan sebelum bertanya, mikrofonnya di-unmute dulu. Kalau belum ada yang bertanya atau masih berpikir, saya terlintas satu pertanyaan nih, Pastor. Iya. Tadi Tadi terkait dengan... Mbak Agnes, Pak Cornelius tuh tadi tunjuk tangan tadi tuh, tunjuk tangan Oh iya mungkin. Pak, Cornelius. Pak Ardi. Pak Belum Ardi di- silakan di-unmute. Di-unmute dulu Pak. Pak Ardi, mikrofonnya di-unmute dulu. Atau Sandi boleh bantu unmute Pak Ardi. Sudah saya repeat. Ya, silakan Pak Ardi. Ya, udah. Ya, pada waktu Yesus mati itu kan adalah lebih baik aku kembali kepada Bapa sampai artinya datang penggantiku. Ya, Iya. sekarang artinya Roh Kudus ada di sini. Apakah artinya hingga saat segini kan Yesus belum datang kembali? Apakah artinya tidak ada di dunia ini? Gitu aja. Iya. Sebab itu ada Pak Cornelius. pertanyaan yang begitu datang Iya. kepada saya. Saya nggak bisa Iya. jawab. Iya Pak Cornelius, ini bagus sekali pertanyaan. Ini baru 2 minggu yang lalu saya terima juga dari salah satu mualaf. Dia kebetulan lewat Zoom dengan saya. Dia tanya, Pak Romo, kan Yesus sudah bersabda, adalah lebih baik aku kembali kepada Bapakku dan Bapamu, supaya penghibur itu datang kepadamu. Nah, berarti sekarang ini Yesus belum datang untuk kedua kalinya. Nah, saya memberi jawaban begini Pak Ardi. Sebagaimana Yesus bersabda, saatnya ia datang ke dunia, itu tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Nah, itu yang saya beri jawaban juga kepada saudara kita yang sekarang sedang bergumul untuk kembali. Dia sudah mualaf 7 tahun dan sedang berjuang untuk kembali. Tetapi dia masih mau perdalam kembali ajaran kitab suci. Jadi
Pertanyaan apakah Yesus belum datang? Yang tahu kedatangannya hanya Bapa. Saya juga belum tahu. Jadi yang ada kita berakar pada Alkitab, Roh sedang memimpin kita di dalam kebenaran, supaya kita juga insaf akan dosa, dan insaf akan penghakiman, bahwa Sang Kristus akan datang untuk menghakimi orang, dan pada saat itulah jiwa orang akan ditentukan abadi dalam surga atau abadi dalam neraka. Itu. Terima kasih Pak Ardi. Ya. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Yang ada sekarang kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Tetapi di dalam Roh Kudus itu ada Bapa, ada Kristus. Tapi saat penghakiman, kedatangan Kristus kedua, kita tidak tahu, belum tahu. Belum tahu ya. Terima kasih Romo. Tapi ada satu pertanyaan lagi, maksudnya ya. Saya kurang setuju kalau bilang datang akan kedua kalinya, berarti nanti ada ketiga, keempat begitu kan, kita tidak tahu ya. Tapi lebih cocok disebut Kristus akan datang kembali, dan itu sesuai ada firman-Nya itu, akan datang kembali, bukan datang kedua kali. Saya enggak. Itu aja. Ya, dalam Alkitab, ya baik, terima kasih. Itu dalam Alkitab akan datang kembali. Ya. Ya. Oke. Oke. Ya, Pak Ardi tos dulu, saya juga sependapat sama Pak Ardi, ya. datang kembali, Ya. bukan datang kedua kali. Ya. Terima kasih Pastor Marius. Ada pertanyaan dari Pastor Joko sepertinya ini ya, melalui kolom chat. Mengapa kita sebagai orang Kristen harus bangga dengan salib Kristus? Apa yang dapat dibanggakan dengan salib itu? Iya, ini pertanyaan yang antik, ya. Romo Markus Murjoko menggoda kita semua. Apa yang kita banggakan? Mengapa kita harus bangga pada salib Kristus? Dan apa yang kita dapatkan dari salib Kristus? Pertama, mengapa kita bangga? Kita bangga pada salib Kristus karena tidak ada tanda lain, sarana lain yang dipakai oleh Yesus untuk menyatakan kasih yang paling agung. Selain salib itu. Itulah yang mendorong kita untuk menjadi bangga. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang diberikan bagi sahabat-sahabatnya. Sarananya itu adalah salib. Petrus menunjukkan dengan jelas. Ia memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Dosa kita ditaruh dalam tubuh Kristus dan itu dipajangkan di kayu salib. Satu, itu yang membuat kita harus bangga. Lalu apa yang kita dapatkan dari salib? Ketika kita lalu menjadi bangga itu, yang kita banggakan dari salib adalah penebusan, pengampunan dosa, keselamatan. Jika poin-poin ini tidak kita miliki, tidak kita jadikan sebagai dasar kebanggaan kita, maka kita tidak akan memiliki satu kepercayaan diri untuk membuat tanda salib, apalagi memajang salib di rumah. Petrus sekali lagi dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia menunjukkan endingnya, memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib. Untuk apa? Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Paulus mengatakan, salib Kristus tidaklah sia-sia. Salib Kristus mengalirkan pengampunan dosa. Kita bangga terhadap salib Kristus karena melalui saliblah kita diampuni dosa-dosa kita. Kita bangga akan salib Kristus
Karena melalui saliblah Kristus membayar nyawa kita dengan nyawanya, mencuci dosa kita dengan darahnya. Yes, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pastor Joko pertanyaannya. Terima kasih juga Pastor Marius untuk jawabannya. Dia berikutnya ada pertanyaan dari Rara. Dara Rara namanya. Ya. Moga-moga saya tidak salah menyebutkan namanya ya. Oke. Ini tadi sebenarnya pertanyaan saya, Pastor, tapi ditanyakan oleh Dara. Bagaimana cara orang muda untuk mencintai Kristus? Cara orang Ya. muda mencintai Kristus. Kan mereka masih dalam pencarian jati diri gitu. Bagaimana mereka bisa mencintai Kristus? Iya, ini satu kerinduan yang bagus. Ketika tahun pemuda yang lalu di Sanggau, di Manado, di Brazil, selalu muncul pertanyaan ini. Bagaimana orang muda bisa mencintai Kristus? Itu selalu menjadi pertanyaan. Nah, sekarang kita balik. Apa yang dicari oleh orang muda? Yang dicari oleh orang muda ini sesuatu yang instan untuk hari ini, di sini saja, atau dicari yang sekarang di sini, untuk di sini juga nanti. Dan ini kembali lagi menjadi autokritik. Terima kasih Rara, ini menjadi autokritik untuk kami para romo, untuk kami yang lebih berumur, supaya menjadi sahabat bagi orang muda untuk melangkah. Tadi saya sudah sodorkan tiga sosok, dua sosok. Pertama Yohanes Pembaptis, menjadi pintu iman bagi Andreas. Lihatlah anak domba Allah. Andreas mengikuti Yesus. Andreas yang tidak mengenal Yesus sebagai Mesias, Andreas akhirnya mengimani, oh Yesus ini toh, dia bukan hanya Yesus tapi dia Mesias. Andreas selalu menjadi pintu iman bagi saudaranya Simon Petrus. Dia membawa Simon Petrus ke Yesus. Dan Yesus akhirnya bersabda, engkau Simon bin Yunus, engkau akan dinamakan Kefas. Petrus artinya batu karang. Di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Di atas imanmu kepadaku bahwa aku Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah gereja hadir. Orang-orang yang percaya hidup. Kita menjadi pintu iman. Untuk mengajak orang muda dekat kepada Kristus. Menjadikan Kristus sosok kebanggaan. Memang kembali lagi menjadi keprihatinan Gereja Keuskupan Agung Jakarta dalam tepas temu pastoral yang lalu, tahun 5 tahun ke depan ini akan beri perhatian lagi kepada keluarga. Pertanyaan sama. Jawabannya adalah orang muda adalah pribadi, bukan pribadi yang tunggal. Orang muda punya orang tua, orang muda ada pendamping, orang muda ada Tuhan, orang muda mau didampingi oleh orang tua, mau didampingi oleh pendamping, mau berjumpa dengan Kristus, Sang Tuhan, atau tidak. Supaya kita tidak menjadi sosok yang menunggu, tunggu orang mengajak, masuk. No, tapi kita mencari. Mari saya mengajak, selain bertanya, bagaimana, yuk kita temukan. Pada Kristus, kita tidak hanya menerima berkat untuk hari ini, tetapi juga nanti. Yaitu, Dia membawa kita bersatu kembali dengan Bapa Sang Pencipta kita. Tidak ada yang lain. Itu yang harus kita cari. Terima kasih. Terima kasih Romo. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Dara, terima kasih Pastor Marius. Dara, iya. Dara namanya di chat sih namanya Dara Rara. Dara Rara, oke. Iya. Berikutnya
ada pertanyaan juga di kolom chat. Saya bacakan ya, Pastor. Ya, baik. Apakah dari Yonsa? Yonsa menanyakan, apakah berdoa sebelum komuni dan sesudah komuni itu benar? Kebanyakan umat ketika mau menerima komuni itu selalu diawali dengan doa Begitu sebaliknya, ketika sudah selesai komuni, kebanyakan umat itu berdoa juga. Ketika saya dulu ikut kursus teologi untuk menerima komuni, tidak usah buat tanda salib. Tolong jelaskan mana yang benar. Apakah perlu tanda salib atau tidak? Terima kasih. Salam Pasio. Iya, iya. Baik, terima kasih. Salam Pasio juga. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Memang kita tidak bisa secara lugas mengatakan ini benar atau salah. Itu dilihat sebagai devosi pribadi. Tetapi dianjurkan oleh gereja, karena di gereja itu adalah kegiatan bersama, maka kita lakukan ritme yang sama. Nah, ketika maju untuk berdoa, maju untuk menyambut tubuh Tuhan, itu jika ada orang secara pribadi yang membuat tanda salib, tidak dilihat sebagai sebuah dosa, tetapi sangat dianjurkan cukup dari tempat duduk saja. Di tempat duduk aja menyiapkan hati, Tuhan layakkan saya untuk menerima kehadiran-Mu. Sekali lagi itu adalah devosi pribadi. Demikian juga pada saat setelah menerima tubuh Tuhan, lalu orang membuat tanda salib. Secara ritus, tata liturgi kita, doa tanda salib itu kita ngikutin yang bersama. Tetapi jika yang pribadi itu buat, kami para pastor sangat dianjurkan untuk membantu, memberi bimbingan supaya nanti jika dia buat pun itu adalah devosi pribadi, dia tidak boleh memaksa yang lain untuk berbuat yang sama. Kita lakukan hal yang sama secara bersama menurut tata liturgi. Jadi sekali lagi pertanyaan yang bagus, mohon kita tidak terbawa untuk menjudge kawan kita baik itu salah atau dosa, tetapi kita menganjurkan bahwa kalau itu baik dan itu bermanfaat untuk pertumbuhan iman, yakini dan lakukan secara personal, tanpa harus menghendaki orang lain melakukan yang sama. Yang lain melakukan secara bersama menurut tata aturan yang disediakan. Terima kasih. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab untuk ini saya tidak tahu Bapak atau Ibu Yonsa. Semoga terpuaskan atas jawaban Pastor Marius. Barangkali ada satu pertanyaan lagi. The last question. Ada? Tidak? Kalau masih ada yang saya ada, Bu moderator, saya menggoda Bapak Ibu satu pertanyaan kecil. Okay. Bagian terakhir tadi. Bagaimana kita melihat satu anekdot tadi, perbandingan tadi, salib dengan korpus dan foto dengan figura. Karena itu satu perbandingan lurus, tetapi itu juga membantu untuk kita melihat pesannya bahwa betul orang tua kita telah dipanggil Tuhan, dan menurut iman kita, oleh iman dan oleh belas kasih Tuhan, ia beroleh kemuliaan bersama Tuhan. Maka apakah saya cukup memajang figuranya saja tanpa foto mama saya, karena saya yakin dia sudah mulia bersama Tuhan, atau saya tetap memajang figura bersama foto mama saya? Terima kasih Bapak Ibu, para suster. Silakan respon pertanyaan kecil ini. Sangat menggoda. Baik, boleh satu orang untuk merespon pertanyaan Pastor Marius?
Apakah Pak Suster, Cornelius Bruder, atau Frater, Pak Bruder atau Pater Camillus? Silakan. Bruder Yon Di sama. figura dan foto. Tadi saya lihat ada Suster Rubiah masih ada. Boleh saya jawab? Boleh, Oh ya, boleh. silakan. Dengan Ibu siapa? Kalau menurut saya, Ibu Monica, Ibu Monica, monggo. kalau menurut saya, bukan hanya soal figura dan figura itu ada foto. Kalau ada foto itu seolah-olah mengingatkan kita wajah dari orang tua kita yang sudah menuju ke rumah Allah. Jadi kita ada kenangan terhadap wajah beliau. Itu menurut saya. Oke. Baiklah. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu Monica. Baiklah, karena Ibu sudah Monica, terima kasih. Sudah mendekati akhir, kita akan dengarkan, kita akan lihat satu video. Silakan Sandi. Berjuanglah, genggam salibmu, raih bahagia untuk selamanya. Di dalam perjalanan kita tidak bisa melepaskan diri kita dari salib Kristus. Karena itu yang memberikan kita kekuatan dan memberikan kita keselamatan. Pastor Marius, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Semoga kami yang ada di sini semakin dikuatkan, bisa dengan bangga pada salib Kristus. Bangganya ya tentunya akan ditunjukkan lewat kesaksian-kesaksian dalam hidup sehari-hari. Tadi Pastor sampaikan tidak harus hal-hal yang besar, tetapi dari hal-hal yang kecil, dengan menerima sengsara, menerima salib dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak mengeluh dan menjadi mengikuti apa yang Yesus katakan, menyangkal diri. Baiklah, Bapak Ibu yang terkasih, apabila ada yang tergerak untuk membantu pendidikan calon imam dan bruder di kongregasi Pasionis, dapat mengirimkan tanda kasihnya ke rekening BCA atas nama Avensius Rosis, Kajang, garing PO Alon. Rekening BCA nomor 38506680093. Ini adalah biara Pasionis di Malang. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Pastor Marius.
Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir Terima kasih, pada Pastor Zoom Mario. kita hari ini. Terima kasih. Terima Pater, kasih Pastor Marius. Terima untuk Bruder, Suster, terima Terima kasih kasih. Suster, Pak Jangan Bruder, live terima dulu ya, kasih. kita semua buka videonya dulu, kita foto bersama. Dibuka dulu videonya. Yang belum buka video siapa ini? Jangan. Jangan. Kenapa jangan? Nggak boleh Bu malu. Martini baru muncul. Pater Kamilus Gara-gara masih dalam perjalanan, belum buka. Tadi Pastor Dan Craig Sonia ada ikut belum. tadi ya? Ada muncul tadi Pastor Ya. Craig. Masih berdua ya Pastor Craig? Ada muncul tadi. Oke. Sudah Tadi semua? ada- Silakan Sandi. Berikan senyum termanisnya. Oke, ya sebentar ya. Oke. Siap-siap dulu. Sebentar. Oke, siap semuanya. Lihat ke kamera masing-masing. 3, 2, 1. Sekali lagi. Siap. 3, 2, 1. Selanjutnya, doa penutup. Makasih untuk foto bersamanya. Oke. Makasih. Kita akan berdoa bersama. Doa penutup nanti setelah doa minta berkat dari Pastor Marius. Mari kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam acara kami pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberikan kesehatan yang baik bagi kami, juga peralatan yang dapat kami pergunakan, sehingga kesengsaraan Yesus dapat kami dengarkan, dapat kami wartakan. Bapa yang baik, terima kasih untuk Pastor Marius yang telah membagikan materinya pada hari ini. Kiranya Engkau berkenan memberkati beliau agar semakin luas, semakin banyak, semakin jauh beliau dapat menyampaikan, mewartakan sengsara salib-Mu. Semoga apa yang boleh kami dengarkan hari ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami tetap bangga dan menjadi saksi salib Kristus. Kami mohon berkat melalui Pastor Marius. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Bapak Ibu sekalian, anggota keluarga, orang-orang yang kita cintai, juga orang-orang yang mungkin kurang sependapat dalam perjalanan hidup kita, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan sana Terima sini. kasih Bapak Ibu. Terima kasih.